politik mercusuar reformasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD nampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Buktinya, Mahfud membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk menghasilkan rekomendasi pada pemerintahan pasca Jokowi Ma'ruf. Melalui keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023, tim percepatan reformasi hukum nantinya akan merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan itu nantinya akan diteruskan di pemerintahan periode selanjutnya. Rasanya tidak perlu jauh memikirkan pembenahan hukum setelah Jokowi lengser. Akan lebih rasional jika persoalan hukum yang terjadi saat ini diurus tuntas seperti penyelewengan hukum, celah korupsi yang masih menganga lebar. Begitu pula penegakan hukum yang masih kerap ditransaksikan. Mahfud MD mengumpulkan sejumlah nama-nama beken masuk ke dalam tim percepatan reformasi hukum tersebut. Ada mantan pimpinan KPK Laude M. Syarif, Profesor Hakristuti Harkrisnowo, Suparman Marzuki, Adrianus Meliala, Mas Ahmad Santosa, Eros Jarot, Yunus Hussein, Ferry Amsari, Bivitri Susanti, Najwa Shihab, dan lain-lain. Melihat profil penggawanya selama ini, merekalah yang kerap mengkritik buruknya implementasi penegakan hukum di negeri ini. Mereka pula yang kerap bersuara lantang terhadap masifnya perilaku korup para petinggi negeri. Alangkah elok dan bertanggung jawabnya Mahfud jika upaya percepatan reformasi hukum ditargetkan untuk membenahi persoalan hukum saat ini yang memang menjadi tanggung jawabnya atas pembenahan hukum ketika seluruh perangkat hukum berada di genggamannya. Semestinya warisan kinerja atas pembenahan hukum di masa jabatannya lah yang harus ditinggalkan sehingga bisa menjadi landasan pondasi untuk penyempurnaan bagi pemerintahan selanjutnya, bukan warisan berupa rekomendasi yang hasilnya berupa lembaran kertas. Kalau rekomendasi untuk pemerintah mendatang, biarkanlah itu menjadi kewenangan Presiden dan Wapres berikutnya bersama kabinet yang diberikan mandat oleh rakyat lewat pemilu. Bukan porsinya Menko Polhukam saat ini untuk memberikan rekomendasi reformasi hukum. Sekali lagi, pembentukan tim ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah Mahfud sudah tidak percaya lagi dengan perangkat hukum yang ada saat ini sehingga harus melompat ke periode pemerintahan selanjutnya? Jika alasan pembentukannya dipertanyakan, sebaiknya eksistensinya dievaluasi, baik itu oleh Presiden Jokowi sebagai bos Mahfud MD ataupun para penggawanya sendiri. Sangat disayangkan jika tokoh-tokoh beken yang dikenal kritis selama ini hanya jadi pajangan tanpa jelas tujuan dan target kinerjanya. Jangan sampai tim ini hanya jadi politik mercusuar demi kepentingan pencitraan semata. Patut kiranya mereka mempertanyakan tujuan, urgensi, dan kebutuhan pembentukan tim ini di tengah ketidakjelasan produk yang akan dihasilkannya. Ketika produknya hanya akan memenuhi keranjang sampah, kerja tim ini jelas sia-sia. Pasalnya, seluruh kebutuhan dan kerjanya dibiayai negara dari pajak rakyat. Jangan hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak efisien, tak efektif, dan bahkan tidak rasional itu.